Alhamdulillah Bapak Ibu KPM semuanya, di hari ini update penyaluran bantuan sosial reguler dan bantuan tambahan untuk KPM resmi akan disalurkan secara masif oleh pemerintah. Di bulan penuh dengan keberkahan, di bulan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menyalurkan beberapa bansos-bansos, baik itu bansos reguler PKH maupun juga BPNT tahap ketiga, dan juga ada bansos-bansos lainnya. Update penyaluran bantuan sosial reguler untuk tahap ketiga bagi keluarga penerima manfaat. Setelah PKH tahap ketiga sudah mulai cair di beberapa kartu KKS, di antaranya Bank BNI. Bagaimana dengan bank penyalur lainnya seperti Bank Mandiri, Bank BSI, ya, Bank BRI, apakah sudah cair atau belum, teman-teman semuanya? Kemudian untuk KKS Bank BNI sendiri, apakah masih ada KPM yang statusnya masih SI, tetapi saldonya belum masuk? Nah, apakah masih ada harapan untuk mendapatkan pencairan atau tidak? Kita akan bahas bersama di sini. Selain bantuan sosial reguler, ada juga bantuan tambahan juga mulai dicairkan, Bapak Ibu. Salah satunya adalah bantuan pangan berupa beras dengan total 30 kg. Jadwal serta tahapannya sudah diterbitkan dan ternyata sudah ada daerah yang mulai menyalurkan pada minggu ini. Bahkan ada surat undangan yang sudah dibagikan dalam satu daerah. Nah, kira-kira apakah daerah Bapak Ibu termasuk ke dalam bantuan penerima beras tersebut? Siapa saja yang menjadi kriterianya? Jangan kemana-mana. Silakan Bapak Ibu untuk menyimak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu KPM semuanya. Salam sejahtera, sobat ataupun juga sahabat keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia. Kembali lagi di channel Era Baru Bansos. Apa kabar semuanya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Dan tentunya dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini kita akan membahas terkait dengan bantuan sosial, ya, diantaranya pemerintah terus mengejut bahwa penyaluran bansos ini bukan hanya bansos reguler saja, tapi bansos non reguler yang terus dicairkan karena mungkin di bulan spesial ini pemerintah ingin sekali mensejahterakan rakyat-rakyatnya, termasuk Bapak Ibu KPM semuanya. Kita akan mengupdate terkait dengan penyaluran bantuan sosial PKH maupun juga BPNT tahap ketiga periode salur Juli, Agustus, dan juga September. Setelah sebelumnya sudah terpantau positif cair lebih dahulu di kartu KKS Bank BNI sangat masif Bapak Ibu, khususnya untuk bantuan PKH, ternyata masih ada juga KPM PKH yang statusnya sudah SI, tapi saldonya belum masuk. Nah, apakah Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Tentunya kita akan membahas terkait dengan juga BPNT. Nah, kira-kira kapan BPNT akan mulai masuk dan bagaimana dengan bank-bank penyalur lainnya? Apakah sudah ada terpantau cair hari ini atau belum? Selain itu juga kita akan membahas bantuan tambahan ya Bapak Ibu seperti PIP, dan yang paling ditunggu-tunggu adalah masyarakat bantuan pangan beras dengan total 30 kg. Cukup besar Bapak Ibu ya. Alhamdulillah minggu ini sudah ada beberapa daerah yang mulai mencairkan ataupun juga membagikan bantuan beras tersebut kepada Bapak Ibu KPM semuanya. Nah, apakah Bapak Ibu juga bisa mendapatkan bantuan beras atau tidak? Kira-kira apa sih kriterianya? Nah, sebelum itu silakan untuk menekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar penyaluran bantuan sosial baik itu PKH maupun juga BPNT ataupun juga bantuan sosial lainnya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan yang paling utama. Bapak Ibu KPM semuanya, sekarang sudah pertanggal 14 Agustus, ya tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan bulan Agustus 2026.
Nah, bagaimana dengan kartu KKS Bapak Ibu? Mungkin sebagian ada yang sudah melakukan pengecekan saldo atau bahkan sudah melakukan pencairan ya. Ada beberapa di antaranya Bank Mandiri juga ini sudah masif ya. Memang kalau kita melihat pada aplikasi status di SIS JNJ SI ya, status SI sudah terpantau pada sejumlah bank penyalur Bapak Ibu. Melalui Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI maupun juga Bank BSI. Namun perlu dipahami bahwa meskipun statusnya sudah SI, bukan berarti saldo bantuan akan segera langsung masuk ya pada hari yang sama. Nah, ini perlu kita pahami. Jika apabila sudah standing instruction, sebagian KPM mungkin sudah melakukan pengecekan melalui aplikasi cek bansos yang dapat diunduh melalui Play Store. Apabila keterangannya sudah menunjukkan status SI, ya, bukan berarti ya bantuan tersebut masih dalam proses pemindah bukuan ya. Karena mungkin terlalu banyak KPM pemindah bukuan rekening dari pemerintah pusat ya, dari kas negara pusat ke rekening kartu ATM KKS pemilik Bapak Ibu semuanya. Jadi, Bapak Ibu tinggal menunggu waktu saja 2 sampai 3 hari. Kalau statusnya sudah SI, maka peluang untuk pencairan itu semakin besar. Namun bukan berarti saldo pun masuk pada hari yang sama, karena proses pencairan dapat dilakukan secara bertahap dan bergelombang. Sementara itu, apabila statusnya belum SI, nah Bapak Ibu banyak sekali ya, mengapa ya setelah dicek, misalkan kita belum SI. Nah, berarti masih ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Apabila jika statusnya masih, misalkan periode serunya masih bulan April sampai Juni, kemungkinan KPM tersebut belum masuk dalam penyaluran tahap ketiga ataupun juga termin ke-1 sekarang ya. Karena sebelum mengecek saldo kartu KKS, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk memastikan terlebih dahulu apakah bantuan Bapak Ibu masih tercatat sebagai penerima atau tidak. Nah, pertama, Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan melalui website aplikasi cek bansos. Silakan ya. Untuk aplikasi cek bansos itu tersedia di Play Store. Biasanya informasi yang ditampilkan lebih lengkap, tetapi harus Bapak Ibu melakukan pendaftaran akun terlebih dahulu. Bisa dibantu ya, yang mendapatkan PKH lansia ataupun BPNT bisa dibantu dengan anak ataupun juga saudara yang masih muda ya. Mungkin kita coba yang membantu apakah Bapak Ibu termasuk ke dalam daftar penerima bansos di tahap ketiga ini. Nah, bagi KPM apabila di sana tercantum ya periode Juli sampai September, berarti itu fix ya Bapak Ibu, tinggal menunggu proses pencairan saldo ke kartu KKS Bapak Ibu. Nah, bagi KPM yang menggunakan KKS Bank BNI dan merupakan penerima PKH, saldo silakan untuk bisa memulai dapat dipantau sejak kemarin ya. Hari ini maupun juga besok secara berkala tentunya apabila statusnya memang sudah standing instruction. Namun, untuk BPNT murni, khususnya Bank BNI, sejauh pemantauan saat ini masih belum terpantau masuk. Nah, kemudian bagaimana dengan KKS bank lainnya, seperti Bank BRI, Mandiri, dan juga Bank BSI? Ini banyak sekali ya teman-teman, Bank Mandiri juga yang sudah cair. Namun sampai saat ini masih juga banyak yang belum terpantau cair. Ya mungkin ada informasi KKS Bank BRI yang sudah menerima saldo, tapi ini perlu diperhatikan kemungkinan saldo tersebut masih merupakan pencairan tahap sebelumnya. Jadi masih ada juga yang memang transaksinya itu tahap 2 kemarin susulan dan juga tahap 3 sekarang. Nah, Bapak Ibu tetap sabar dan jangan perlu khawatir ya. Apabila statusnya sudah standing instruction, berarti proses tinggal menunggu tahap pencairan. Siapa tahu nanti malam ataupun juga dalam waktu dekat, besok pagi, Bank Penyalur BNI menyusul melakukan pencairan. Nah, Bapak Ibu, ketika memang sudah menerima bantuan tahap 3, manfaatkan ya bantuan-bantuan tersebut sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya. Karena kita dapat informasi juga ya, banyak sekali teman-teman yang merupakan penerima bansos ini terindikasi
dengan situs judi online. Ini beberapa media-media TV mainstream memberitakan hal tersebut ya. Nah, untuk BPNT ataupun juga bantuan pangan sebesar 600.000 tentunya dapat digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan pangan dan sembako lainnya. Sementara itu untuk bantuan PKH dapat digunakan sesuai dengan komponen penerimanya. Misalkan untuk PKH kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan komponen PKH. Dan juga bisa digunakan untuk kebutuhan berobat, misalkan untuk PK lansia ya, membeli perlengkapan sekolah anak, uang saku, maupun juga kebutuhan transportasi anak ke sekolah. Jadi intinya Bapak Ibu manfaatkan bantuan tersebut sebaik-baiknya dan sesuai dengan tujuan program dari pemerintah. Kemudian ada juga KPM yang statusnya tidak lagi menerima ataupun juga ada pengecualian. Salah satu penyebab yang sedang menjadi perhatian itu adanya indikasi keterlibatan dalam aktivitas judi online ya. Apabila KPM merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, sementara namanya masuk dalam daftar yang terindikasi misalkan ya, itu dapat melakukan klarifikasi melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan ya. Nantinya KPM dapat meminta untuk menandatangani berita acara ataupun juga surat pernyataan sebagai bentuk sanggahan bahwa yang bersangkutan dan anggota dalam satu KK tidak pernah melakukan aktivitas judi online. Nah, dalam kondisi inilah bisa saja terjadi penyalahgunaan identitas. Misalnya, data atau identitas seseorang digunakan oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab tanpa sesuai dengan pengetahuan Bapak Ibu KPM semuanya. Nah, karena itu apabila merasa tidak pernah melakukan aktivitas tersebut, tetapi termasuk dalam daftar terindikasi ya, daftar merah misalkan, silakan melakukan klarifikasi melalui pihak desa ya, operator CCNG sesuai dengan mekanisme yang berlaku ataupun juga bisa menghubungi langsung ya pendamping sosialnya. Nah, Bapak Ibu, sahabat KPM semuanya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam bantuan PIP. Alhamdulillah, kalau kita melihat di lapangan juga sudah terpantau ada pencairan sebagian penerima termasuk jenjang SMA. Kemudian kita masuk ya ke bagian yang paling ditunggu-tunggu. Apakah itu? Yaitu bantuan pangan beras. Nah, selain mendapatkan PKH dan juga PPNT tahap ketiga, KPM yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 4 atau bahkan desil 5 ya, ini berkesempatan mendapatkan bantuan pangan beras. Ini termasuk program stimulus ekonomi di bidang pangan ya Bapak Ibu. Jumlahnya cukup besar dan cukup banyak, yaitu total 30 kg ya, atau lebih 3 karung beras lah seperti itu. Lumayan ya. Dan bantuan tersebut mulai disalurkan bulan Agustus 2026 ini. Alhamdulillah pada minggu ini bahkan sudah ada masyarakat yang mendapatkan undangan ya untuk penyaluran beras. Perlu dipahami bahwa jadwal penyaluran beras di setiap daerah ini berbeda-beda tergantung dengan tingkat logistik dan juga transportasinya. Jadi Bapak Ibu tinggal menunggu informasi atau undangan ya dari pihak desa ataupun juga pihak penyaluran di bantuan daerah masing-masing. Apabila mendapatkan undangan, berarti Bapak Ibu KPM termasuk penerima yang dijadwalkan mendapatkan bantuan beras tersebut. Namun apabila belum mendapatkan undangan, jangan langsung menyimpulkan ya bahwa lah kita tidak bukan penerima bantuan beras. Tidak seperti itu ya, karena jadwal dan mekanisme penyaluran dapat berbeda-beda di setiap daerah. Nah, untuk bantuan pangan beras ini, penerima yang berada pada desil 1 sampai dengan desil 4 memiliki peluang untuk mendapatkan bantuan dengan data dan kriteria yang telah ditetapkan. Bahkan masyarakat yang tidak mendapatkan PKH maupun juga BPNT pun ini bisa mendapatkan bantuan pangan beras tersebut apabila memenuhi kriteria yang ditentukan oleh pemerintah. Nah, bagi masyarakat yang berada pada desil rendah dan masih layak mendapatkan bantuan karena berasal dari keluarga yang memang kurang mampu misalkan, itu dapat mengusulkan diri melalui pemerintah desa ataupun juga kelurahan maupun juga mekanisme yang tersedia di aplikasi cek bansos ya. Sebaiknya apabila ada masyarakat yang merasa mendapatkan peringkat desil yang terlalu tinggi dan kondisi ekonominya kurang mampu misalkan ya,
Jadi tidak sesuai dengan fakta desil di lapangan, ya, dapat mengajukan pembaharuan data ataupun juga usulan perbaikan desil. Silakan ya. Nantinya dapat dilakukan verifikasi ataupun juga survei ulang untuk memang membuktikan bahwa kondisi ekonominya kurang mampu, data desil tersebut dapat diperbaharui sesuai dengan hasil verifikasi tersebut. Nah, perlu diketahui juga bahwa kepemilikan usaha ataupun juga kondisi ekonomi keluarga ya sekarang itu dapat menjadi salah satu faktor yang dapat diperhitungkan dalam proses pemutahiran data. Jadi bagi Bapak Ibu sobat KPM semuanya yang merasa datanya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, silakan untuk menempuh mekanisme pembaruan data melalui jalur-jalur ataupun juga kanal yang tersedia. Seperti itulah ya. Dan demikian informasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya, khususnya bagi para keluarga penerima manfaat yang sedang menantikan pencairan PKH, BPNT, maupun juga PIP ataupun juga bantuan pangan beras. Silakan Bapak Ibu untuk menulis di kolom komentar dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman Bapak Ibu, ke grup-grup WA KPM semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.